Halo Sobat Satker, sebentar lagi akhir tahun nih. Bagaimana nilai IPA-nya? Udah lebih dari 70 belum? Udah pada tahu kan, indikator pengelolaan UP dan TUP itu adalah salah satu dari 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk semakin memahami tentang indikator pengelolaan UP dan TUP, yuk simak video berikut ini. Pertama, mari belajar tentang pengertian UP dan TUP dulu yuk. Uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sedangkan, tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui pengertian UP dan TUP, sekarang kita lanjut yuk ke dokumen kelengkapan pengajuan UP dan TUP. Apa saja sih? Nah, untuk dokumen kelengkapan pengajuan UP ada 5. Yang pertama, SPM UP dan ADK. Yang kedua, surat pernyataan dari KPA. Ketiga, surat persetujuan UP ke KP. Keempat, berita acara rekonsiliasi. Dan yang terakhir, capaian output Satker. Sedangkan, untuk dokumen kelengkapan pengajuan TUP hanya ada 2, yaitu SPM TUP sendiri dan surat persetujuan TUP dari KPPN. Jadi, bagaimana mekanisme pengajuan UP? Pengajuan UP dimulai pada awal tahun anggaran, di mana Satker wajib membuat surat permohonan persetujuan uang persediaan kartu kredit pemerintah atau UPKKP yang terdiri dari 60% UP tunai dan 40% UPKKP. Kemudian, Satker dapat mengajukan SPM UP ke KPPN dengan melampirkan surat pernyataan uang persediaan dari KPA ke KPPN. Setelah 1 bulan, Satker wajib melakukan penggantian UP atau revolving dengan syarat dana UP telah digunakan lebih dari 50%. Penggantian UP dilakukan dengan pengajuan SPM GUP ke KPPN. Apabila pengajuan SPM GUP terlambat atau melebihi 1 bulan setelah SP2D UP diterbitkan, maka pada saat pengajuan GUP ke KPPN, Satker wajib melampirkan surat pernyataan keterlambatan penggantian UP yang telah ditandatangani oleh KPA Satker. Sedangkan untuk pertanggungjawaban TUP dimulai dari Satker mengajukan surat persetujuan TUP ke KPPN. Setelah Satker memperoleh surat persetujuan TUP dari KPPN, maka Satker dapat mengajukan SPM TUP. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah SP2D TUP diterbitkan, Satker wajib mempertanggungjawabkan TUP dengan mengajukan SPM PTUP ke KPPN. Apabila pertanggungjawaban TUP terlambat, maka pada saat pengajuan SPM PTUP, Satker wajib melampirkan surat persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dari KPA. Apabila dana TUP belum habis digunakan, maka Satker wajib menyetorkan ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu, yaitu 1 bulan setelah SP2D TUP diterbitkan. Selanjutnya, mari belajar tentang kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai pada pengelolaan UP dan TUP. Apa saja ya? Yang pertama, kesalahan uraian pada SPM. Contohnya seperti kesalahan penulisan nomor rekening bendahara, tidak mencantumkan tanggal DIPA, kesalahan penulisan lokasi penerbitan SPM GUP PTUP, tidak menyebutkan jumlah perbedaan nilai penggunaan TUP, uraian SPM kurang lengkap, kesalahan uraian akun belanja, dan masih banyak lagi. Kesalahan kedua yaitu nilai SPM GUP belum mencapai 50% dari dana UP. Yang ketiga, keterlambatan penggantian UP namun tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan penggantian UP dari KPA. Keempat, keterlambatan pertanggungjawaban TUP namun tidak melampirkan surat persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dari KPA. Yang kelima, terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan TUP dengan rencana penggunaan TUP, namun Satker belum melampirkan penjelasan ketidaksesuaian penggunaan dana TUP. Dan yang terakhir, pada saat mengajukan penyediaan dana TUP, Satker belum melampirkan surat persetujuan TUP dari KPPN. Sekarang kita belajar rumus mencari nilai IPA untuk indikator pengelolaan UP dan TUP. Rumusnya adalah RKW UP sama dengan GUP TUP TW dibagi GUP TUP dikali 100. Di mana RKW UP adalah rasio ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP. Selanjutnya, GUP TUP TW adalah
jumlah SP2D, GUP, dan PTUP yang tepat waktu. Dan GUP TUP adalah jumlah SP2D, GUP, dan TUP yang diajukan ke KPPN. Dari rumus ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah SP2D, GUP, dan PTUP yang tepat waktu, maka nilai IKPA untuk indikator pengelolaan UP dan TUP akan semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Basis perhitungan indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP isi dan atau SP2D GUP nihil. 2. Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP nihil. 3. Tanggal SP2D GUP isi ke tanggal SP2D GUP isi berikutnya. Pada bagian terakhir, kita belajar tentang strategi untuk optimalisasi nilai IKPA. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator pengelolaan UP dan TUP, maka seluruh Satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dan SPM PTUP dari SP2D UP GUP PTUP terakhir paling lambat dalam rentang waktu 1 bulan dan tidak menambah frekuensi SPM GUP PTUP yang terlambat. Kemudian, Satker harus melakukan pengawasan dan pemantauan jumlah hari maksimal pertanggungjawaban UP dan TUP yang dapat dipantau pada menu Karwas UP TUP pada aplikasi Omspan. Jadi, bagaimana penjelasan video yang tadi? Sangat menarik, bukan? Sudah semakin paham kan mengenai indikator pengelolaan UP dan TUP? Untuk itu, jangan sampai telat ya pengajuan SPM-nya. Dadah!